membuat preparat supravital epitel mukosa mulut. Alat dan bahan yang digunakan antara lain ada methylene blue 0,25%, kemudian ada tisu, ada objek glass dan juga deck glass yang digunakan sebagai penutup, kemudian ada jarum, kemudian sendok sebagai pengganti skapel, kemudian ada pipet dan juga ada larutan NaCl 0,9%. Langkah pertama, kita sterilkan objek glass dengan tisu terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan pipet kita mengambil larutan NaCl 0,9%. Teteskan sebanyak 1 tetes saja. Pastikan dalam meneteskannya tidak terlalu tepi. Kemudian kita tambahkan 1 tetes pewarna methylene blue. Kemudian dalam pengambilan sampel kita dapat menggunakan ujung sendok sebagai pengganti skapel. Kemudian kita dapat mengambil sampel dari rongga mulut pada pipi kanan maupun pada pipi kiri. Kemudian kita taruh sampel ke atas zat pewarna yang sudah ada dalam larutan NaCl tadi. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan bantuan ujung jarum. Pastikan dalam meratakannya itu searah. Langkah selanjutnya adalah menutup preparat dengan menggunakan deck glass. Kita turunkan secara perlahan dengan menggunakan bantuan ujung jarum. Pastikan sudut kemiringannya itu sekitar 45 derajat. Kemudian kita akan turunkan secara perlahan-lahan sampai menutupi preparat. Pastikan tidak ada zat warna yang keluar dari deck glass. Bila ada bisa dibersihkan dengan tisu. Tahap selanjutnya adalah tahap labeling, di mana pada label itu tertera nama preparat, kemudian zat pewarna yang digunakan serta tanggal pembuatan preparat. Kemudian kita tempelkan. Setelah itu preparat pun siap diamati di bawah mikroskop. Ini merupakan hasil dari praktikum kita hari ini, yakni preparat supravital epitel mukosa mulut dengan menggunakan pewarna methylene blue pada tanggal 30 Juni 2021. Berikut adalah contoh hasil pengamatan preparat supravital epitel mukosa mulut di bawah mikroskop, di mana terdapat bagian sitoplasma, membran sel, dan juga nukleus. Preparat supravital epitelium mukosa mulut ini merupakan jenis preparat yang bersifat sementara, sehingga tidak dapat bertahan atau disimpan dalam waktu yang lama. Pewarnaan yang digunakan dalam pembuatan preparat supravital epitelium mukosa mulut ini menggunakan jenis pewarnaan tunggal, yaitu pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam warna saja. Dalam proses pembuatannya menggunakan zat pewarna berupa methylene blue 0,25% dan juga larutan garam fisiologi 0,9%. Pewarna methylene blue digunakan agar warna sel kontras sehingga dapat terlihat ketika diamati di bawah mikroskop. Sedangkan penggunaan NaCl fisiologis 0,9% digunakan agar sampel atau sediaan yang digunakan selnya masih tetap hidup dan tidak mengalami lisis atau krenasi. Hal ini dikarenakan larutan NaCl fisiologi 0,9% merupakan larutan isotonis dengan cairan di dalam tubuh. Kemudian perlakuan ketika sediaan itu diratakan dengan menggunakan jarum bertujuan agar sel epitelium tidak bertumpuk sehingga mudah untuk diamati. Berdasarkan hasil pengamatan di bawah mikroskop, di mana sumbernya ini dari internet, dapat disimpulkan bahwa sel epitel terwarna dengan baik, yakni pada sel-sel epitel berwarna biru agak keunguan, di mana pada bagian nukleusnya memiliki warna yang lebih kuat dibandingkan pada sitoplasmanya. Hal ini dikarenakan nukleus lebih mudah menyerap warna dan juga nukleus bersifat asam, sehingga dapat terwarna dengan baik oleh pewarna yang bersifat basa seperti methylene blue.
Bagian-bagian yang teramati dari preparat epitelium mukosa mulut yaitu berupa membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus, di mana bentuk dari preparat supravital epitelium mukosa mulut ini termasuk ke dalam jenis epitel pipih. Sel epitel mukosa mulut merupakan epitel tanpa keratin, di mana selain di dalam mulut juga dapat ditemukan di kapsula Bowman, permukaan dalam membran timpani, endotel yang membatasi permukaan sistem peredaran, dan alveoli paru-paru. Preparat supravital epitelium mukosa merupakan jenis preparat sementara, dan epitelium mukosa mulut ini merupakan epitelium pipih berlapis. Ketika kita akan mengambil sampel atau sediaan dari rongga mulut kita, sebaiknya kita terlebih dahulu mencuci rongga mulut kita sehingga tidak ada kotoran yang nantinya dapat mengganggu pada saat kita mengamati preparat di bawah mikroskop. Sekian praktikum dari saya. Selamat mencoba teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.